Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Ya, saya salah satu tim digital strategis di Akademi Bisnis Digital. Nah, jadi saya yang akan menemani Bapak Ibu semua di dalam training Facebook Ads Ascenso selama 2 hari ke depan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di training Facebook Ads Ascenso, ya, yang mana training Facebook Ads Ascenso ini merupakan salah satu training yang kurikulumnya tertinggi saat ini di Akademi Bisnis Digital. Nah, kenapa dikatakan tertinggi? Ya, karena di training Facebook Essential ini kita tidak hanya belajar beriklannya saja, melainkan kita juga akan belajar membuat website, belajar membuat pixel, kita juga akan belajar cara follow up dan sebagainya ya, cara iklan dan sebagainya. Nah, setelah di video sebelumnya dijelaskan oleh Mas Fahmi Auditia ya, tentang apa saja yang harus teman-teman siapkan untuk mengikuti training Facebook Ads Essential ini. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan ke tutorial berikutnya, yaitu cara membeli hosting dan domain. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa harus membeli hosting dan harus membeli domain? Ya, karena kita akan membuat iklan ya, atau kita akan beriklan, praktek iklan menggunakan salah satu objektif tertinggi saat ini di Facebook Ads, yaitu conversion. Nah, kenapa dikatakan conversion ini sebagai objektif tertinggi? Karena dengan conversion ini kita bisa men-tracking atau indikator iklan kita itu bisa sampai level landing page ya. Yang mana kita bisa tahu nih berapa jumlah pengunjung landing page-nya, berapa banyak orang yang klik tombol di dalam landing page, dan usianya berapa, kemudian tinggal di mana, ya. Jadi kita bisa tahu itu semua. Ya. Atau gendernya apa, itu kita bisa tahu ya. Nah, karena kita akan beriklan menggunakan conversion, dan conversion ini memerlukan yang namanya kode pixel, dan kode pixel ini harus dipasang di dalam landing page, maka kita harus membuat landing page sendiri atau membuat website sendiri. Nah, karena kalau kita menggunakan landing page yang ada di dashboard, itu kita tidak bisa menanamkan pixel, sehingga kita tidak bisa memberikan menggunakan objektif conversion. Jadi kita harus membuat landing page sendiri. Nah, langsung saja ya. Apa aja yang harus teman-teman siapkan? Yang pertama yaitu hosting, kemudian yang kedua ada domain. Jadi apa itu hosting ya? Hosting itu merupakan ya, kalau dianalogikan ya, jadi hosting itu ibaratnya sebagai rumahnya, rumah tempat kita menyimpan file-file website kita ya. Nah, kemudian ada juga domain. Nah, domain ini sebagai alamat menuju ke rumah tersebut. Jadi ibaratnya domain ini merupakan penunjuk arah ke alamat rumah. Misalkan teman-teman mau mengunjungi rumah saudara ya, jadi teman-teman harus tahu dulu nih alamatnya di mana, jalannya kemana ya. Nah, jadi sederhananya analoginya, kalau kita analogikan, domain ini ibaratnya seperti alamat menuju ke rumah tersebut. Nah, contoh ketika teman-teman ingin mengunjungi website Akademi Bisnis Digital. Nah, maka alamat yang teman-teman masukkan di situ yaitu akademibisnisdigital.com. Nah, itu adalah alamat menuju ke website Abdi ya, atau website Akademi Bisnis Digital. Nah, atau mungkin ketika teman-teman ingin mengunjungi dashboard membership. Nah, ketika teman-teman ingin mengunjungi dashboard, maka teman-teman di situ bisa mencarikan alamatnya yaitu dashboard.abdi.app. Ya. Nah, itu adalah alamat menuju ke rumahnya. Nah, kemudian setelah domain ada lagi yang namanya landing page. Nah, apa itu landing page ya? Jadi landing page ini merupakan tokonya ya, toko online kita, toko di mana tempat kita berjualan. Nah, setelah tadi kita punya punya rumahnya, kemudian ada alamat menuju ke rumahnya. Nah, sekarang kita membuat tokonya yang akan kita buat besok di dalam training Facebook Ads Essential. Nah, di Indonesia sendiri penyedia hosting itu cukup banyak ya. Salah satunya ada Niaga Hoster, kemudian ada Nata Network, ada Dewa Web, ada Rumah Web, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di video kali ini saya akan mencontohkan salah satunya yang biasa saya gunakan, yaitu Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Karena dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya ya, dari beberapa training ke belakang, Niaga Hoster ini merupakan salah satu
hosting yang cukup stabil ya. Jadi jarang sekali saya menemui down dari servernya. Nah, kemudian kapasitas memorinya yang diberikan ketika kita membeli hosting itu cukup besar ya. Jadi kita nggak ketakutan websitenya lemot, nggak ketakutan cepat penuh memorinya. Bahkan ada juga yang unlimited. Nah, kemudian dari sisi pelayanan ya, dari sisi pelayanannya Niaga Hoster ini cukup memuaskan karena ditambah lagi servisnya itu 1 kali 24 jam ya, atau 7 kali 24 jam dalam satu minggunya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti mengalami kendala atau ada masalah di dalam install WordPress, di dalam membuat landing page dan sebagainya, teman-teman nanti bisa langsung tanya ke customer service-nya, yang mana itu bisa teman-teman tanya jawab dalam 24 jam. Kapanpun teman-teman tanya itu pasti jawab ya. Dan responnya cukup cepat. Biasanya kurang lebihnya paling lama itu sekitar 5 menitan. 5 menit itu sudah dibalas lagi chatnya. Kemudian dari sisi kecepatan websitenya, ya Niaga Hoster ini merupakan salah satu website dengan speednya yang salah satu hosting ya yang menyediakan hosting dengan kecepatan yang cukup tinggi. Oke ya. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama silakan teman-teman ya klik link di bawah video ini ya. Nah ini ya ada link Niaga Hoster. Silakan teman-teman klik. Nah di sini teman-teman akan diarahkan ke landing page dari Niaga Hoster. Nah ini adalah tampilan home dari Niaga Hoster. Nah untuk membeli hosting teman-teman silakan langsung saja scroll ke bagian bawah ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan hosting. Yang pertama ada hosting bayi, ya ini merupakan salah satu hosting termurah ya, yang mana biayanya 10.000 per bulan. Kemudian ada hosting pelajar ya. Ini hosting pelajar ada diskon 34% jadi 40.000 ya dari 60.000. Kemudian ada paket personal, ada diskon 75% dari 106 menjadi 26.500 per bulannya. Dan kemudian di sampingnya ada paket bisnis, yaitu ada diskon juga nih 42% dari 147.000 menjadi 85.000. Nah, di sini saya akan sedikit mencontohkan apa sih perbedaannya antara paket bayi, kemudian paket pelajar, paket personal dan paket bisnis. Yang pertama kita lihat di sini dari fitur-fiturnya, perbedaan dari fiturnya cukup kelihatan banget ya. Di sini fiturnya yang bayi ini sedikit, kemudian ke pelajar semakin banyak, ke personal makin banyak, dan ke bisnis makin banyak. Nah, di sini perbedaannya teman-teman dari sisi disknya ya atau memori, kapasitas memori dari yang bayi ini itu hanya 500 MB. Jadi teman-teman cukup terbatas ya memorinya. Kalau misalkan teman-teman nanti membuat websitenya atau landing page-nya banyak, itu kemungkinan bisa lemot juga karena kapasitasnya sedikit. Kemudian di sampingnya di sini ada yang paket pelajar. Nah, untuk paket pelajar ini space-nya atau memorinya itu unlimited. Jadi teman-teman bisa bebas nanti membuat berapapun landing page-nya ya. Itu bebas. Jadi nggak bakal ada istilah penuh, nggak bakal ada istilah lemot dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada yang personal dan bisnis juga unlimited. Kemudian di sini yang unlimited bandwidth ini juga sama, bandwidth-nya unlimited, database-nya unlimited ya. Kemudian di sini, nah perbedaannya di sini ada tambahan unlimited port3 email ya. Ini unlimited dan unlimited juga untuk database-nya. Nah kemudian di sini yang bayi ini hanya untuk 1 domain. Nah sedangkan yang pelajar ini bisa 10 domain. Nah sedangkan yang personal teman-teman di sini bisa menggunakan domain sebanyak mungkin ya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat atau membuat landing page yang lain atau website yang lain, teman-teman bisa menambahkan domain yang lainnya dan itu tidak terbatas ya atau unlimited. Kemudian di sampingnya yang bisnis apalagi ya. Kemudian di yang bayi ini ada instant backup ya. Ini bisnis, kemudian pelajar dan personal juga sama. Oh di bisnis ini ada malah magic auto backup ya dan restore. Kemudian ada unlimited SSL gratis selamanya ya. Nah, yang pelajar juga sama, yang ini juga sama ya, personal dan yang bisnis. Kemudian di sini ada free premium course ya. Nah, ini semuanya ada ya. Free premium course ini juga ada, ini juga ada.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada spam assassin mail protection. Nah, kemudian di sini juga ada spam assassin protection, kemudian ada prioritas layanan support. Ya. Nah, saya di sini coba lihat detail fiturnya ya. Nah, di bawah kita lihat lagi. Nah, di sini jumlah websitenya yang bayi itu maksimal 1, yang pelajar 10, dan yang personal itu unlimited ya. Jumlah email ini maksimal 1, yang lainnya unlimited. Kemudian garansi 30 hari, unlimited subdomain atau paket domain, unlimited bandwidth, MySQL ya. Kemudian di sini ada cPanel, ada SSL juga gratis ya. Nah, kita lihat lagi di bawah fitur kecepatannya ya. Di sini ada lead speed, enterprise, WordPress accelerator, HTTP 3, kemudian network speed ya, gratis CDN. Kemudian cegah downtime dan keamanan. Di sini juga sudah disiapkan untuk security-nya. Nah, kemudian ya. Nah, ini yang keunggulan dari Niaga Hoster. Jadi ada layanan support terbaik 24/7 ya, atau 24 jam selama seminggu ya. Ini benar-benar 24 jam. Jadi kapanpun teman-teman nanti ketika mau konsultasi itu enak banget. Nah, di sini teman-teman ada beberapa pilihan yang lainnya ya. Nah, untuk yang personal, enaknya di sini kita bisa menggunakan akses SSH, kemudian untuk PHP-nya, PHP-nya support dari 5.2 sampai 7.3. Kemudian ada data MySQL, kemudian FTP ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini bisa WordPress cloning juga ya, bisa WordPress transfer tool, auto update, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke ya. Di sini saya akan mencontohkan salah satunya yang paket personal. Kenapa personal? Karena di sini ada diskon cukup besar ya, 75% dari 106.000 menjadi 26.563 rupiah per bulannya. Oke, silakan teman-teman langsung saja klik pilih hosting. Nah, di sini Niaga Hoster menawarkan 4 paket ya. Ada paket 6 bulan, paket 1 tahun, paket 2 tahun, dan paket 3 tahun. Di sini untuk perbedaannya, yang paket 6 bulan itu harganya 700.000 ya, cukup mahal karena di sini tidak ada diskon. Nah, untuk paket yang 1 tahun ini ada diskon menjadi 53.000 ya, menjadi 637.000, malah jatuhnya yang ini malah lebih murah. Nah, kemudian ada yang paket 2 tahun ya, ini diskon juga 50%. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli 2 tahun itu cukup mengeluarkan budget 1.200.000 ya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada paket diskon 3 tahun. Nah, ini lumayan luar biasa ya. Karena diskonnya 75% ya. Jadi dari yang seharusnya teman-teman mengeluarkan 3 juta, di sini teman-teman hanya mengeluarkan 956.000 ya untuk 3 tahun. Untuk langganan selama 3 tahun. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk yang 3 tahun ya. Teman-teman bisa klik aja di bagian kolomnya, silakan dipilih yang mana aja ya, disesuaikan ya. Saya di sini akan mencontohkan yang 3 tahun misalkan. Nah, di sini nih ya. Nah, ini enaknya di Niaga Hoster. Kita mendapatkan paket gratis domain juga. Misalkan nih, teman-teman beli hosting ini ya, teman-teman mendapatkan gratis domain. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan nama domainnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak harus membayar lagi ya domainnya karena diberikan gratis. Tapi yang gratis itu di sini ada ketentuannya. .com, .net, org, kemudian info, SCHID, ORID, ACID, web ID, XYZ, website, site, online, dan Ponpes ID ya. Nah, selain yang ini itu berbayar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan gratis domain, gunakan yang TLD ini ya, atau domain ini. Misalkan di sini saya akan mencontohkan misalkan toko herbal Mas Wahyu ya. Oh ya, untuk nama domain ini pastikan teman-teman gunakan nama domain yang general ya. Ini mungkin sudah dijelaskan sama Mas Fahmi Auditia di video sebelumnya, tapi saya mengingatkan kembali. Nah, untuk nama domain pastiin teman-teman tidak menggunakan nama Essenso ya. Tidak menggunakan kata Essenso di dalam domainnya. Ya, pastiin teman-teman pilih domain yang
general. Maksudnya kenapa yang general? Yang pertama teman-teman nanti bisa digunakan untuk iklan, karena kan kita kan nanti produknya akan banyak nih ya, di Abdi itu atau di Essential itu nanti kedepannya akan makin banyak lagi produknya. Sekarang aja udah banyak, ada apalah, ada bahkan sekarang ada IO ya, essential oil, ada madu, ada Seraples, kemudian merchandise, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti menggunakan nama yang general, teman-teman bisa mengiklankan semua produk langsung ya. Kalau misalkan teman-teman nanti melanggar ya, itu akan kena sanksi ya. Sanksinya maka domain teman-teman nanti akan di take down atau akan dihapus ya. Jadi ketika nanti teman-teman ketahuan nih menggunakan nama Essential di domainnya, misalkan Essential Wahyu ya, itu nanti ketika ketahuan maka domain teman-teman akan di take down atau akan dihapus dari internet ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman memilih nama domain, pastiin pilih nama domain yang general. Nah, gimana sih Mas caranya kita memilih nama domain ya? Itu banyak ya, bisa itu menggunakan nama, bisa itu menggunakan brand ya. Kalau misalkan kita udah punya brand sendiri boleh tuh, misalkan saya punya toko nih, namanya toko herbal Mas Wahyu ya, boleh ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan keyword ya, misalkan nih teman-teman cari dulu di Google atau mungkin di Google Planner ya, kalau yang sudah biasa beriklan menggunakan Google Ads ya. Di situ teman-teman bisa mencari kata kuncinya, misalkan produk herbal, nanti akan muncul beberapa kata kunci. Nah, itu bisa teman-teman gunakan ya. Oke, di sini contohnya ya, misalkan tokoherbalmaswahyu.com ya. Lalu setelah teman-teman masukkan nama domainnya, silakan teman-teman klik cek domain. Nah, kalau seperti ini ya, itu artinya domainnya masih tersedia. Kalau misalkan nanti teman-teman di sini misalkan seperti ini ya, saya coba toko herbal aja. Ketika dicek domain, kemudian di sini tidak tersedia, itu artinya domain ini sudah ada yang menggunakan ya. Jadi silakan teman-teman gunakan nama domain yang lainnya. Jadi jangan menggunakan yang ini karena ini kan tidak tersedia ya. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, di sini saya mencontohkannya toko herbal Mas Wahyu ya. Nah, seperti ini. Toko herbal Mas Wahyu. Oke, nah pastiin teman-teman nanti cek lagi nih ejaannya, takut ada yang salah ya. Cek lagi ya, seperti ini. Ya, ini udah benar. Kalau sudah benar, silakan klik cek domain ya. Lalu klik tambahkan ke chart. Oke. Nah, ini sudah berhasil kita masukkan ke dalam chart ya, atau ke dalam keranjang. Nah, di sini personal, ini adalah paket hosting personalnya, yaitu tadi 956.000 ya, yang 3 tahun. Di sini ada nama domainnya gratis ya, 0 rupiah, karena menggunakan domain-domain yang gratis. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di halaman ini langsung aja teman-teman klik lanjutkan ya, jadi gak harus klik lagi menu-menu yang lainnya. Jadi langsung saja klik lanjutkan. Nah, di halaman ini silakan teman-teman pilih metode pembayaran. Di sini ada pembayaran secara otomatis dan ada transfer manual. Tapi saran saya, kalau memang teman-teman punya virtual account ya, lebih baik teman-teman gunakan virtual account. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya virtual account, ya udah gunakan saja transfer manual. Kalau misalkan teman-teman menggunakan virtual account itu biasanya proses aktivasinya itu lebih cepat. Jadi kalau memang punya virtual account, saran saya gunakan virtual account aja agar verifikasinya lebih mudah dan akunnya lebih cepat aktif ya. Jadi ketika menggunakan virtual account ini biasanya langsung aktif. Beda lagi ketika kita transfer manual, itu biasanya agak lama prosesnya. Oke, setelah teman-teman pilih metode pembayarannya, silakan teman-teman di sini pilih belum punya akun ya. Kemudian masukkan emailnya, misalkan. Kemudian di sini masukkan juga passwordnya ya. Pastiin passwordnya mudah diingat karena ini password yang akan teman-teman gunakan ketika nanti teman-teman login ke dashboard hostingnya ya. Jadi nanti akan dapat dashboard hosting juga.
Jadi pastiin di sini menggunakan password yang benar dan teman-teman pastikan ingat dengan passwordnya agar ketika nanti masuk ke hostingnya mudah. Kemudian di sini diisi nama lengkap ya. Oke, kemudian nama perusahaannya boleh dikosongkan, nama jalannya misalkan Jalan Kenanga. Lalu yang selanjutnya kota ya, misalkan Jakarta. Kemudian nomor HP-nya silakan diisi. Setelah ini silakan teman-teman klik check out sekarang. Nah, ini adalah halaman invoice dari order yang sudah kita buat tadi ya. Di sini ada kode invoice, kemudian ada kode pembayaran, dan ada nominal. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan virtual account, transfernya silakan langsung ke kode pembayaran ini. Jadi ini bisa di-copy kode pembayarannya, bisa copy paste langsung, nanti akan otomatis keluar nominalnya, dan kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan ini, itu akan langsung aktif akunnya. Oke ya, setelah itu nanti bisa klik konfirmasi di sini, atau bisa juga menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Oke, nah ini adalah panduan-panduan untuk teman-teman nanti untuk melakukan pembayarannya. Nah, setelah nanti teman-teman melakukan pembayaran, nanti silakan untuk masuk ke dashboard hostingnya, lalu mulai membuat instalasi WordPress-nya. Silakan teman-teman klik menu login di pojok kanan atas ya, yang sebelah sini, ya di sini ya. Kemudian silakan teman-teman masukkan email dan password yang tadi kita gunakan untuk mendaftar ya. Ini silakan dimasukkan. Di sini emailnya, di bawah sini passwordnya ya, yang tadi saya sarankan untuk dicatat. Oke, kalau sudah langsung saja klik login. Nah, setelah di halaman ini ya, ini adalah dashboard dari akun Niaga Hoster Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada fitur chat nih di sebelah kanan bawah. Ketika nanti Bapak Ibu di sini mengalami kendala ya, mengalami masalah, Bapak Ibu nanti bisa langsung chatting dengan admin supportnya di sini. Nah, di sini admin supportnya 24 jam ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung chatting aja di sini, langsung klik percakapan baru ya. Ini ada beberapa admin yang lagi online ya, 1 2 3 4, ada 6 admin yang lagi online malah. Nah, di sini ada keterangannya nih. Tim biasanya menjawab kurang dari 5 menit. Jadi nanti teman-teman bisa lebih cepat ya kalau tanya di sini. Jadi ini kelebihannya dari Niaga Hoster ya. Jadi teman-teman bisa konsultasi kapanpun dengan tim admin supportnya, dan ketika teman-teman nanti ada kendala itu biasanya langsung dibantu ya, atau diberikan solusinya, atau langsung dibantu dari tim internal hostingnya. Oke ya. Nah, di sini di bawah sini ada hosting atau layanan yang tadi kita beli ya, atau yang sudah tadi kita beli dan sudah kita transfer ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan akses ke sini ketika teman-teman nanti sudah transfer. Ketika teman-teman belum transfer, itu tidak bisa mendapatkan akses ke sini. Oke ya. Nah, di sini kalau misalkan menu ini gak muncul ya, teman-teman di sini bisa klik layanan Anda ya. Ini klik drop down sini, maka lalu klik hosting. Nah, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah teman-teman masuk di halaman ini, yang selanjutnya silakan teman-teman klik kelola hosting. Oke, nah di halaman ini silakan ya teman-teman yang pertama kali harus teman-teman setting yaitu Let's Encrypt. Nah yang ini ya, tapi teman-teman bisa masuk dulu ke All Feature ya. Nah ini ya, cPanel All Feature. Nah di sini silakan teman-teman cari ya, di kolom pencarian ini, di bar pencarian di atas ini ya. Nah di sini silakan teman-teman cari yang namanya Let's Encrypt. Nah ini dia, Let's Encrypt. Kemudian teman-teman cari nih domain mana yang tadi teman-teman sudah
beli. Nah, jadi nanti bisa dicari di sini. Nah, kemudian silakan teman-teman klik isu ya di sebelah kanan ini. Ketika teman-teman nanti login, biasanya cuma ada satu domain ya. Karena belinya juga cuma satu. Di sini bisa banyak karena saya belinya banyak. Langsung saja teman-teman klik isu ya di sini. Nah, ini nih ya. Klik isu. Nah, kemudian scroll ke bawah ya. Di sini ada HTTP dan DNS 01 ya. Silakan teman-teman pilih DNS 01. Oke. Kemudian lalu silakan teman-teman centang semua yang ada di wildcard ini ya. Termasuk yang ada di cPanel ini ya. Silakan dicentang semuanya. Lalu teman-teman klik isu. Nah, ini biasanya kadang-kadang teman-teman nanti gagal juga ya ketika isu ini kadang-kadang muncul tulisan merah atau peringatan merah. Itu gak apa-apa ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba muncul peringatan merah, silakan teman-teman ulangi aja ya prosesnya. Tadi masuk ke cPanel, kemudian di cPanel cari apa? Cari Let's Encrypt, lalu diulangi lagi ya. Atau bisa juga nanti ketika nanti ada muncul tulisan merah, di situ di bawahnya ada tulisan go back ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini artinya sudah berhasil ya. Tapi kalau misalkan di sini merah, itu artinya gagal ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik go back di sini, lalu ulangi lagi langkah yang seperti barusan saya contohkan. Nah, sampai berhasil ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 kali masih gagal, silakan teman-teman langsung chatting ke customer service-nya ya. Silakan nanti teman-teman klik tombol chat di sini. Di sini lalu ceritakan, halo admin, saya mau install Let's Encrypt atau mau install SSL, tapi kok gagal terus ya. Nanti halamannya ininya ya, halaman di sini yang gagalnya teman-teman capture, lalu nanti upload ke admin. Ya, seperti itu ya. Adminnya admin hosting ya, bukan admin abdi. Oke. Nah, kalau sudah silakan teman-teman klik menu ini ya. Menu titik 9 ya di pojok kiri atas. Nah, di sini silakan teman-teman cari Softaculous ya. Softaculous di kolom pencarian ya, seperti biasa Softaculous. Atau teman-teman ketik aja SOFT, nanti akan muncul Softaculous di bawahnya di sini nih ya. Langsung saja klik Softaculous. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman cari menu WordPress ya. Ya, nah yang ini ya. Nah, silakan teman-teman arahkan kursor ke WordPress-nya, lalu klik di bagian yang ini ya. Jangan diklik di tombol install, tapi klik di bagian yang ini, di sini ya, di bagian yang di bloknya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman klik install now. Nah, di sini silakan masukkan nama domainnya. Oke. Di sini pastiin pilih HTTPS ya. Boleh HTTPS, boleh HTTPS //www ya. Boleh yang tanpa //w. Silakan dipilih aja salah satu. Misalkan saya menggunakan yang atas nih ya, yang tidak menggunakan W. Yang tidak menggunakan //w ya. Nah, kemudian di sini untuk site name-nya silakan teman-teman isi rumah herbal misalkan ya. Rumah herbal. Ini solusi sehat alami ya. Nah, kemudian scroll ke bawah ya. Di sini ada admin username, admin password ya. Nah, ini adalah yang akan nanti teman-teman gunakan ketika teman-teman nanti login ke dashboard WordPress-nya. Nah, di sini pastikan ya username-nya teman-teman ganti ya. Jangan menggunakan admin. Misalkan nama sendiri boleh ya. Misalkan Wahyu 202020 ya misalkan. Atau Wahyu 321 ya, seperti ini. Nah, ini adalah username yang akan nanti kita gunakan untuk login. Pastiin teman-teman paham nih ya. Pastiin teman-teman tahu nih username-nya. Silakan nanti teman-teman simpan juga langsung ya username-nya atau dicatat langsung biar nanti gak lupa ya. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman masukkan passwordnya ya. Pastiin passwordnya mudah diingat. Oke, ini misalkan di atas ini saya cuma Wahyu aja ya misalkan ya. Passwordnya pastikan yang mudah diingat ya. Misalkan
Nah, pastiin untuk nanti sampai berwarna hijau ya, minimal banget warna hijau. Atau kalau pengen bagus ya seperti ini ya. Sampai 100% ya kalau bagus. Kalau pengen bagus ya. Kalau pengen aman. Tapi ya 50% juga udah cukup kok. Oke. Nah, kalau sudah ya, di sini yang bawah ini boleh diganti ya. Ini bisa menggunakan misalkan nama Wahyu, boleh juga admin ya. Boleh admin, boleh juga info atau apa deh ya, bebas. Misalkan di sini menggunakan admin. Oke. Nah, kalau sudah ya, silakan teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada tombol install nih ya, tombol install. Nah, silakan langsung saja teman-teman klik install di sini. Ya. Ini bisa langsung di save atau enggak juga gak apa-apa. Nah, tapi ini kadang-kadang nanti ada muncul notifikasi merah ya, atau error. Nah, kalau misalkan error, nanti teman-teman bisa langsung klik tombol atau centang checkbox kecil ya, atau kotak kecil di samping tulisan errornya. Nah, kebetulan saya nggak ada picture-nya ya, kalau misalkan ada nanti saya contohkan. Nah, ini adalah domain yang sudah kita install ya, WordPress yang sudah kita install. Yang atas ini adalah alamat websitenya. Jadi nanti alamat website kita menggunakan yang atas ini. Dan yang bawah sini ini adalah alamat dashboard WordPress-nya atau dapur tempat kita membuat landing page-nya. Ya, jadi ada WordPress, ada hosting, ada domain. Makin banyak nih ya. WordPress itu tempat kita membuat landing page ya, tempat kita membuat website. Jadi sederhananya WordPress itu merupakan CMS ya, atau content management system yang mempermudahkan kita untuk membuat landing page, membuat website ya. Bahkan dengan adanya ini, dengan adanya WordPress ini, kita bisa membuat website tanpa perlu jago coding. Jadi, mantap nih ya. Oke, yang selanjutnya silakan teman-teman klik di sini ya, klik URL ini. Nah, nanti akan masuk ke dashboard WordPress teman-teman ya. Nah, ini otomatis masuk. Nah, tapi ya, di sini nanti teman-teman logout dulu ya. Logout dulu di sini. Ya. Silakan logout dulu. Kemudian teman-teman masukkan ya username-nya di sini sama password-nya. Password-nya. Oke, kemudian klik login ya. Nah, di sini lalu nanti akan muncul notifikasi pop-up seperti ini. Lalu silakan teman-teman klik save password ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari WordPress yang sudah kita install ya. Ini adalah dashboard WordPress kita. Ini adalah tempat kita membuat landing page, tempat kita membuat website di sini. Oke, untuk video ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.